Ya Technokers, di tangan saya sudah menggenggam Lenovo Vibe Comfort Note. Headset memiliki desain elegan dengan bodi yang sangat kokoh. Yap, langsung saja ke bagian penampakan depan. Tersemat layar 5,5 inci dengan resolusi Full HD, serta lapisan yang digunakan pada layar ini sudah dibenamkan Corning Gorilla Glass 3. Jadi Anda tidak perlu khawatir layar akan tergores. Kemudian beralih ke bagian atas layar, terdapat sensor proximity dan cahaya, kamera depan 5 megapiksel, lampu LED notifikasi. Kemudian di bagian bawah terdapat 3 save button, yakni tombol back, home, dan opsi. Selain itu, di bagian depan terdapat 2 speaker utama, yakni di atas dan di bawah. Kemudian pada speaker ini sudah didukung oleh Dolby Atmos. Beralih ke bagian sisi frame. Sisi frame pada Lenovo Vibe Comfort Note ini, di bagian kanan terdapat tombol volume up and down dan tombol power atau LAN. Kemudian di bagian sisi kiri tidak tersedia tombol apapun, polos. Dan di bagian bawah terdapat lubang port micro USB, kemudian lubang kecil yang gunanya untuk mikrofon. Dan di atasnya terdapat jack audio 3,5 mm. Beralih ke bagian belakang. Bagian belakangnya berbahan plastik dengan finishing doff, namun sedikit agak kesat sehingga tidak mudah tergelincir. Terlebih di sisi kanan dan kiri sedikit melengkung. Jadi walaupun bodinya agak besar, namun feel saat menggenggam sangat nyaman. Menyoal lebih dalam cover belakang. Cover belakangnya terdapat lubang kecil yang gunanya untuk mikrofon, kamera 13 megapiksel, sensor sidik jari, LED flash, serta di tengahnya terdapat logo Lenovo. Kemudian di bawahnya terdapat logo Dolby Atmos. Ya, untuk mengetahui di dalam cover belakang ini, kita buka cover belakangnya. Ya, sudah saya buka. Ya, pada cover belakangnya sangatlah tipis. Jadi, jika Technokers ingin membukanya harus hati-hati. Ya, sudah saya buka. Nah, di dalamnya terdapat slot SIM card, 2 slot SIM card, yakni yang berjenis micro SIM. Kemudian ada slot micro SD yang bisa diekspansi hingga 128 GB. Kemudian di bawahnya terdapat baterai yang berkapasitas 3300 mAh, dan baterai ini tidak bisa dilepas. Ke bagian antarmuka, Lenovo Vibe Comfort Note ini menyediakan 2 launcher, yakni bawaan dari Lenovo-nya sendiri dan bawaan dari Google. Kita bisa memutihkannya dengan
menekan layar di home screen, lalu akan muncul icon, wallpaper, widget, preference, dan setting. Lalu kita pilih preference. Nah, di sini akan memunculkan atau membuktikan bahwa headset ini memiliki dua launcher. Yang pertama, launcher Vibe UI, yang jika kita memilihnya, maka layar home screen akan menjadi satu. Tidak terdapat app drawer yang gunanya untuk sebagai menu utama. Lain halnya kita gunakan launcher dari bawaan dari Google. Ya, di sini agak berbeda. Launcher bawaan dari Google memiliki app drawer sebagai menu utama. Beralih ke notifikasi, headset ini sama halnya dengan smartphone lainnya, hanya mengusap layar dari atas ke bawah, maka akan muncul notifikasi yang masuk. Kemudian jika kita tarik atas bawah kembali, maka akan muncul tombol WiFi, Bluetooth, GPS, Airplane, dan lain sebagainya. Pada Lenovo Vibe Companion ini juga telah disediakan beberapa fitur gestur, yakni diantaranya Quick Snap, Crowd to Like, Smart Skin, With Touch, Flip to Sleep, Fingerprint, dan mode VR. Ya, untuk Quick Snap sendiri memberikan atau fungsinya untuk memberikan aksi cepat memotret ketika layar dalam keadaan mati. Coba saya tunjukkan. Ya, layar sudah mati. Untuk caranya bisa Anda tekan tombol volume selama 2 kali. Ya, maka akan muncul kamera. Kemudian crop to like, ini artinya sama aja dengan double tap to wake, hanya saja namanya saja yang berbeda. Terus ada smart skin serta with touch yang menampilkan shortcut aplikasi yang Anda bisa atur. Kemudian ada flip to sleep yang gunanya untuk jika Anda ingin mematikan layar, cukup dengan membalikannya. Nah, layar akan mati. Kemudian menyoal tentang keamanan, pada Lenovo Vibe Companion ini telah tersedia sensor pemindai sidik jari. Ya, pada fitur ini hanya tersemat dua jari. Ya, kita coba untuk kecepatan sensor sidik jari untuk mengaktifkan layar. Hanya 1 atau 2 detik layar akan kembali aktif dengan menggunakan sensor sidik jari.
Menyoal lebih dalam mengenai kamera, memang harganya tergolong terjangkau, akan tetapi dalam hal kamera, headset ini sangat tak pelit. Karena headset hanya menyediakan dua fitur, yakni panorama, efek, kemudian beralih ke bagian setting, terdapat aspek rasio yang berbanding 16:9, 4:3, 1:1. Kemudian ada photo resolution dibagi menjadi dua opsi, yakni maksimum dan normal. Kemudian ada step mode. Di sini ada touch, timer, dan smile. Kemudian ada white balance yang Anda bisa atur dalam kecerahannya. Kemudian ada ISO dan bisa diatur dari 100 hingga 1600. Kemudian ada directional leveling yang artinya yang dimana untuk mencegah Anda memfoto dalam keadaan miring. Oh ya, satu lagi di sini terdapat triple LED flash. Ya, hasilnya sangat jernih dan tajam. Ya, ini menggunakan mode flash dan ini mode biasa. Kemudian pada kamera depannya pun sangat pelit fitur, yakni tidak dapat fitur apapun, hanya di menu setting hanya terdapat fill like, snap mode, photo mirror. Kemudian di bagian bawah terdapat beauty yang gunanya untuk mencerahkan muka Anda. Menyoal lebih dalam mengenai performa, headset ini telah dimodamkan chipset MediaTek MT6753 dengan RAM sebesar 3GB serta memori internal 16GB. Ya, kita bisa cek atau bisa kita lihat di menu setting. Ya, chipset yang digunakan MediaTek MT6753 dengan RAM 3GB, internal 16GB. Kemudian kita cek dengan menggunakan gimbal seperti Sniper Fury.
Ya, suaranya sangat lantang dan grafiknya sangatlah bagus tanpa nge-lag. Headset ini juga bisa dikolaborasikan dengan UnVR. Ya, UnVR ini untuk aplikasi untuk virtuality khusus untuk Anda yang suka menonton film atau bioskop. Ya, aplikasinya bisa di-download di Play Store dengan nama UnVR. Ya, untuk UnVR for Android 5.1 dan di atasnya. Klik open, lalu akan muncul dua launch, yakni dua layar. Ya, di dalamnya terdapat menu, yakni dari YouTube, Future Movie, atau dan lain sebagainya yang saya gunakan dari fitur YouTube. Klik UnVR, kemudian kita pilih ya yang paling lucu aja ya, skill atau trik sepak bola paling bikin nangis lawan. Ya, di sini muncul dua layar. Walaupun layarnya kecil yang didapat, namun jika Anda menggunakan UnVR, maka akan terlihat layar menjadi satu serta begitu jelas dan begitu dekat dengan gambar. Dan untuk suaranya sendiri sangatlah lantang juga seperti bermain game yang tadi. Apalagi jika menggunakan handsfree. Setelah saya menonton video menggunakan UnVR ini, terasa pusing di awalnya. Namun setelah kurun waktu setengah jam atau 1 jam menggunakan UnVR ini, mata saya sudah beradaptasi. Oleh karena itu, menonton video dengan UnVR ini, pusing tersebut akan hilang, serta menonton video akan terlihat seperti nyata dan seperti menonton film di bioskop dengan suara yang lantang namun tidak detail. Untuk letak smartphone-nya terbilang sangat nyaman dan aman karena di sini penjepitnya agak keras. Kemudian di bagian belakang terdapat karet untuk jadi UnVR ini tepat buat Anda yang suka menonton video di bioskop